Orang yang namanya rumah tangga yang harus mereka miliki 4 T. Yang pertama tahabub, saling cinta mencintai. Yang kedua ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong. Yang ketiga tasyawur, ada masalah bermusyawarah. Yang keempat ada kesalahan, ta'afi, saling maaf memaafkan. Sudah naon surah? Iya. Ibu-ibu mau? Beli. Kalau udah kenyang diem aja mama ya. Atau malah makin gacor mah? Gacor. Gacor. Oke. Punya makan jangkrik. Nih, pemirsa di rumah masih bersama kita di sini ya, di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Boleh tepuk tangan. Tema kita hari ini tadi sudah disebutkan ya, ekonomi terpuruk, rumah tangga ambruk. Gimana Mah? Apakah rumah tangga itu selalu tergantung ekonomi? Tidak. Ya silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ekonomi terpuruk, rumah tangga ambruk. Apakah benar-benar kata Ipan hanya mikirin ekonomi hidup? Tidak. Orang yang namanya rumah tangga yang harus mereka miliki 4 T. Yang pertama tahabub, saling cinta mencintai. Yang kedua ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong. Yang ketiga tasyawur, ada masalah bermusyawarah. Yang keempat ada kesalahan, ta'afi, saling maaf memaafkan. Ini 4-4-nya harus ada. Jadi walaupun terpuruk ekonomi kita, keluarga nggak bakal ambruk. Karena pondasi keluarga bukan hanya ekonomi. Bu, Anda lihat dalam Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Yang namanya nikah buat sakinah, ketenang-tentraman. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Mawaddah dada yang lapang. Kesucian hati. Cinta plus yang namanya mawaddah. Kemudian yang selanjutnya rahmah, kasih sayang. Jadi bukan hanya ekonomi. Kalau orang yang rumah tangga punya cinta. Cinta pudar, kata Allah ada mawaddah. Mawaddah sirna ada rahmah. Rahmah sudah menghilang, masih ada amanat. Suami amanat dalam pelukan istrinya, istri amanat dalam pangkuan suaminya. Walaupun ekonomi terpuruk, nggak bakal keluarga ambruk. Kenapa? Orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yakin seyakin-yakinnya diberikan kehidupan, dijamin rezekinya oleh Allah. Rezeki jaminan oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Hud ayat 6. Siapapun yang melata, yang bergerak, yang hidup di alam dunia dijamin rezekinya oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu tempat tinggal mereka, semua jelas tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Asal kita mensyukuri nikmat Allah, rezeki dijamin. Kemudian banyak bersyukur dengan nikmat Allah. Syukur bukan kebutuhan orang, apalagi kebutuhan Allah. Tapi kebutuhan orang yang bersyukur. Kalau Anda ekonomi sedang terpuruk, maaf, corona emang sendirian? Enggak. Seluruh dunia terpuruk ekonomi, hancur kita. Punya toko pada bubar. Punya usaha pada rusak. Pegawai diberhenti-berhentiin. Benar nggak Bu? Masya Allah. Jaminannya apa? Mensyukuri nikmat. Orang lain pada meninggal, kita masih hidup. Orang lain sakit berkepanjangan, kita habis sakit sembuh lagi. Orang lain makan aja susah, kita masih makan. Benar nggak? Wa may yaskur fa innama yaskuri nafsi
Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Luqman 12. Siapa yang bersyukur kepada Allah, syukur buat dirinya. Siapa yang kufur, Allah tidak butuh syukur kalian. Allah maha kaya, maha terpuji. Jadi orang yang mensyukuri nikmat dengan apa yang ada, kata Allah buat dirinya, bukan buat orang lain. Makanya tadi Mama bilang kan Pan, orang-orang meninggal corona, iya, masih iya. hidup. Alhamdulillah. Bersyukur nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ma. Orang-orang sakit langsung mati, sakit tidak berdaya, bekas sakitnya ada. Kita walaupun pernah sakit kemarin kena corona, tapi sehat kembali. Benar nggak? Ya, ya, Tidak meninggalkan bekas. Alhamdulillah. Jadi kalau kita kena musibah jangan merasa saya paling susah. Lihat orang lain yang musibahnya lebih berat dari kita. Pasti kita tetap bersyukur. Walaupun terpuruk ekonomi kita. Ya. Banyaklah beristighfar. Anda lihat surat Nuh 10, 11, 12. Fakultu astagfiru rabbakum innahu kana ghafaro yursilis sama alaikum midraro wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anharo. Kata Nabi Nuh, bersyukur kalian kepada Allah, kata Nabi Nuh. Banyak beristighfar kalian kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dengan kalian istighfar kepada Allah, mohon ampun dari dosa yang pernah kita lakukan, Allah turunkan hujan yang lebat dari langit. Bumi yang kering kerontang, subur makmur gara-gara hujan. Benar nggak? Betul. Allah berikan harta kepada kalian. Allah berikan anak turunan kepada kalian. Allah berikan kebun yang subur makmur Allah jinawi. Di sampingnya kali yang mengalir buat mengairi kebun tadi. Ini janji Allah. Makanya kalau kita ekonomi terpuruk, sakit dan seterusnya, banyak beristighfar, jangan mengeluh. Betul. Ada sakit. Nah, kan ada yang begitu kan? Eta ngaranna marurung. Kalau orang yang banyak marurung, Allah nggak suka, artinya nggak terima takdir Allah. Kata Allah banyak istighfar, nggak bakal terpuruk kalian, tapi tetap oleh Allah diberikan rezeki dari luar biasa, anak yang soleh, kebun yang subur. Maksud kebun ini lahan pekerjaan. Betul, betul. Ini lambang. Ya. Bersyukur kepada Allah. Tuh, lagu keempat. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ya, kemarin pas corona baru ketahuan tuh, oksigen sampai antri berjuta-juta. Gak usah. Ada Sekarang yang pakai kompresor. Iya, benar. Perhatikan. Ya Allah. Ya udah kalau gitu, bersyukur kita bisa ada di sini. Ayo syukuri dengan memberikan pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Saya. Yang mau nanya. Yang ini dulu deh. Silakan. Mangga. Sok silakan. Mana tuh? Mangga. Ya udah sini aja dulu deh. Sini dulu aja. Kunaon Pan tedaikeun. Ini. Oh. Mangga gitu. Sok. Ini aja dulu ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Ma, nama saya Nur dari Majelis Nama saya siapa? Nama saya Ibu Nur. Bu Nur. Iya, dari Majelis Al-Ikhlas Bogor. Oke. Maaf ya Ma, di luar tema ya. Boleh. Gini Ma, gimana hukumnya jika ada pernikahan dengan saudara tiri? Terus bagaimana hukumnya dan gimana keturunan ke bawahnya gitu mah. Bu Nur nanya, boleh nggak nikah dengan saudara tiri? Yang laki-laki punya anak laki-laki misalnya. Si bapak punya laki-laki. Ya, duda punya anak laki-laki. Nikah sama janda punya anak perempuan. Bolehkah anak tiri menikah dengan anak tiri? Boleh karena tidak ada hubungan darah. Yang tidak boleh itu ada 14 orang. Anda lihat Anissa 23. Seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan ibu, nenek, uyut. Anak, cucu. Tidak boleh menikah dengan saudara seibu sebapak. Tidak boleh menikah dengan saudara sebapak. Tidak boleh menikah dengan saudara seibu. Tidak boleh menikah dengan saudara kandung bapak. Tidak boleh menikah dengan saudara kandung ibu. Tidak boleh menikah dengan ibu persusuan. Tidak boleh menikah dengan saudara sepersusuan. Tidak boleh menikah dengan mertua. Tidak boleh menikah dengan menantu. Haram menyatukan dua orang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Kakak adik. Kemudian tidak boleh menikah dengan ibu tiri.
Jadi kalau bapak tiri. saudara tiri bisa mah? Boleh nggak ada hubungan darah, Pan? Berarti bukan murim ya? Bukan. Jilbab gak boleh kelihatan. Makanya di rumah bapaknya duda bawa anak. Emaknya janda bawa anak. Di rumah itu mereka orang lain. Makanya boleh menikah. Terus pakai mic. Kalau serumah gimana tuh, mah? Hah? Tinggal serumah gitu. Tinggal serumah juga tetap orang lain. Yang nikah sama bapaknya sama mamanya mereka. Mereka tetap bapaknya beda, mamanya beda, Pan. Nah kalau yang itu yang anaknya yang udah dewasa pakai jilbab, bapak tirinya boleh lihat? Nggak boleh. Oh iya. Tidak boleh bapak tiri menikah dengan anak Berarti tiri. bukan murim. Bukan begini masalahnya, Mapan. Tidak sedikit setan datang, bapak tiri memperkosa anak tirinya. Setan datang, wih bini lu mah udah rada peotan, kenceng no seger gitu. Makanya hati-hati. Gitu. Jadi saudara tiri boleh menikah dengan saudara tiri. Boleh. Karena mereka tidak ada hubungan darah. Oh iya. Boleh. Oke. Jadi di pelaminan kalau nikahnya bareng mah ibu bapaknya sama anaknya dan anak. Artinya kalau nikahnya bareng bukan saudara tiri, wong dia belum jadi nikah emaknya bapaknya. Kagak ngerti lu Mapan. Pan, kalau bapaknya emaknya belum nikah, belum jadi saudara tiri, ngerti nggak lu? Oh iya. Ya kan? Berarti kalau besanan boleh nggak kalau besanan? Misalnya, Anak kita nikah sama anak orang. Tiba-tiba itu jadi janda, ini jadi duda. Jadian gitu boleh nggak? Boleh. Besan? boleh. Besan? Besan. Cuman barangkali nggak ketemu orang lain ya. Ketemunya besan doang. Besan sama besan boleh menikah. Boleh. Cuman permasalahannya nanti yang nganternya harus dibagi dua. Karena masih keluarga kita kan. Bener nggak? Iya. Itu mah kayak orang ogah ngebagi waris sama orang. Kagak kemana-mana warisannya ngumpul kayak di dinding. Ada keluarga yang gitu soalnya mah. Daripada harta ke orang, kita aja gitu. Koret amat. Mati nggak dibawa Pan. Iya. Oke, sudah jelas. Iya. Sok, Ya, terima kasih Semangat, ya, Cek Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mending adek-dek Cek Nur. Mending adek-dek gitu. Kayak orang jadi kawinin ya Pan. Iya. Ya udah kalau gitu. Masih ada yang mau nanya? Ayo siapa mau nanya? Disamperin nggak mau. Ya udah ntar kita istirahat sejenak ya. Kita juga membuka pertanyaan dari Anda pemirsa di rumah.